Masuk dan berkembangnya agama Islam ke berbagai daerah di Nusantara memiliki kurun waktu yang berbeda-beda. Agaknya itulah gambaran dari Kesultanan Goa Talo yang terletak di Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar. Kesultanan Goa Talo mendapatkan pengaruh Islam sedikit lebih terlambat dibandingkan dengan wilayah lain, seperti di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Maluku. Pernyataan ini didukung dengan adanya catatan perjalanan Tom Peirce yang menjelaskan bahwa ketika kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1570 Masehi, di Sulawesi masih sangat sedikit dijumpai penduduk yang beragama Islam. Pada masa pra-kesultanan, Kerajaan Goa Talo terkenal tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan kerajaan-kerajaan tetangga, seperti dengan Luwu, Bone, Sopeng, dan juga Wajo. Ketidakharmonisan tersebut mendorong kerap sekali terjadi perperangan antara kerajaan Goa Talo terhadap kerajaan lain di Sulawesi. Dan dari perperangan tersebut telah memaksa beberapa kerajaan seperti Bone, Wajo, dan juga Sopeng untuk mengadakan persatuan demi mempertahankan kemerdekaan mereka. Dengan perjanjian Telum Poco pada tahun 1582 Masehi. Perjanjian ini justru menghambat ambisi kerajaan Goa yang ingin melakukan perluasan wilayah kekuasaan serta menjadikan kerajaan lainnya sebagai kerajaan bercorak Islam. Berdirinya kerajaan Goa Talo yang bercorak Islam dimulai ketika I Malingkang Daeng yang merupakan Raja Talo memeluk agama Islam pada tahun 1605 Masehi, yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Alauddin Awalul Islam. Kemudian menyusul Raja Goa yang bernama Baginda Mangerangi Daeng Manrabia, yang turut serta memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Setelah masuknya tokoh-tokoh yang berpengaruh di kerajaan Goa Talo, tak lama dalam jangka waktu 2 tahun, diikuti oleh rakyat kerajaan yang diislamkan. Tidak hanya sampai di situ, kerajaan Makassar juga berupaya memperluas pengaruh politiknya, sekaligus menyiarkan agama Islam di kerajaan-kerajaan lainnya, terutama yang berada di Sulawesi Selatan. Di masa kepemimpinan Sultan Alauddin, beliau mendekretkan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan Goa Talo. Sehingga dalam kurun waktu 2 tahun saja, keseluruhan masyarakat Goa Talo berhasil diislamkan dan menganut ajaran agama Islam. Di bawah kekuasaan Sultan Alauddin, politik dan ekonomi kesultanan mengalami perkembangan yang sangat baik, yaitu mulai adanya pelayaran serta perdagangan yang akhirnya membantu perekonomian masyarakat. Kesultanan ini juga memiliki pelaut-pelaut tangguh yang memperkuat barisan pertahanan laut Makassar. Pada tahun 1639 Masehi, Sultan Alauddin wafat dan digantikan oleh Muhammad Said pada periode 1639 hingga 1653 Masehi. Tidak banyak yang diketahui tentang sistem pemerintahannya, akan tetapi di bawah kekuasaannya Kesultanan Goa Talo mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1653 Masehi, Sultan Muhammad Said wafat. Singgasana Kesultanan Goa Talo akhirnya jatuh ke tangan Sultan Hasanuddin. Pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, beliau melakukan perluasan wilayah sampai ke wilayah Sumbawa dan juga Ternate. Di masa kepemimpinan sang sultan, terjadi perkembangan yang signifikan pada kesultanan.
Di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, Kesultanan Goa Talo mencapai puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, ia dikenal sebagai sosok sultan yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC, yang kala itu sedang berkuasa di Ambon. Kebencian Sultan Hasanuddin akan dominasi asing dengan sendirinya menjadi pemutus hubungan antara Batavia yang merupakan pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur dengan daerah Ambon. Kondisi ini akhirnya memunculkan pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC yang pada akhirnya melahirkan perperangan yang terjadi di daerah Maluku. Dalam perperangan tersebut, Sultan Hasanuddin memimpin langsung pasukannya dan berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda. Menyadari kedudukannya semakin terdesak, Belanda yang berupaya untuk mengakhiri perperangan itu akhirnya mencoba melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Hingga akhirnya Raja Bone yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar akhirnya bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Perang ini yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar atau Perang Bongaya yang terjadi dalam rentang waktu 1666 Masehi hingga tahun 1669 Masehi. Politik adu domba yang dijalankan oleh Belanda terbukti sangat ampuh. Sebab akibat dari persekutuan ini, Belanda akhirnya bisa menguasai ibu kota Kerajaan Makassar. Secara terpaksa, Kerajaan Makassar pun harus mengakui kekalahannya dan menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 Masehi. Yang isinya sangat merugikan Kerajaan Makassar. Pada tahun 1669 Masehi, Sultan Hasanuddin wafat. Kedudukannya sebagai pemimpin di Kesultanan Goa Talo digantikan oleh putranya yang bernama Mapa Somba. Tak jauh berbeda dari sang ayah, sang sultan memiliki kegigihan untuk mengusir Belanda dari tataran Sulawesi Selatan. Kegigihan ini akhirnya berujung pada perperangan yang membinasakan Makassar. Dengan kekalahan yang dialami oleh Sultan Mapa Somba dan juga pasukannya, maka Belanda sudah berhasil berkuasa sepenuhnya di Makassar. Ada banyak faktor yang menyebabkan kemunduran pada Kesultanan Goa Talo. Dimulai dari ketertarikan VOC yang notabene adalah kongsi dagang Belanda. Ketika itu VOC sudah mengetahui tentang pentingnya Kesultanan Goa Talo sejak adanya berita mengenai pelabuhan Somba Opu yang sangat berharga sebagai pelabuhan transit terutama untuk mendatangkan rempah-rempah dari Maluku. Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri yaitu Bone yang dialami oleh Goa Talo membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa pengaruh terhadap perekonomian Goa Talo. Sejak kekalahan Goa Talo dengan Belanda, terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, maka sejak itu pula keagungan Goa Talo yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Pada abad ke-20 Masehi, nama Kesultanan Goa Talo masih saja terdengar, namun tidak sepopuler dahulu lagi. Pada kepemimpinan sultannya yang ke-36, akhirnya Kesultanan Goa Talo melebur dengan Republik Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah riwayat Kesultanan Goa Talo dan berganti menjadi daerah tingkat 2 otonom yang hingga kini dikenal dengan nama Kabupaten Goa.